Hello grade 2, kembali lagi di tematik. Buka bukunya halaman 78. Nah, di pembelajaran 6 ini kita akan belajar tentang menuliskan aturan merawat tanaman di sekolah, menuliskan percakapan dengan huruf tegak bersambung, dan membuat ringkasan tentang pengukuran benda. Langsung saja kita masuk ke halaman 78, yaitu membaca teks merawat tanaman di kebun. Di sana ada aturan merawat tanaman. Dengarkan Miss-nya membaca teksnya ya. Di sekolah Nina terdapat kebun. Nina dan teman-teman bergantian merawat tanaman di kebun. Tanaman disiram setiap hari. Siswa yang piket bertugas menyiram tanaman. Jika tidak disiram, tanaman akan layu. Menyiram tanaman harus berhati-hati. Jangan sampai menginjak tanaman. Jika terinjak, tanaman akan mati. Nina dan teman-teman mematuhi aturan tersebut. Tanaman di kebun tumbuh subur dari hari ke hari. Suatu hari, Doni bermain kejar-kejaran di dekat kebun. Doni tersandung dan jatuh menimpa tanaman di kebun. Tata tertib apa yang dilanggar Doni? Apa akibat sikap Doni tersebut? Apa yang sebaiknya dilakukan Doni? Nah, tadi aturan di kebun, merawat tanaman di kebun itu adalah jangan sampai menginjak tanaman. Karena tanamannya akan mati jika terinjak. Jadi kita harus berhati-hati ketika berada di dekat tanaman ya. Nah, tadi Doni bermain kejar-kejaran di dekat kebunnya sehingga dia tersandung. Jadi tata tertib apa yang dilanggar Doni? Yaitu tata tertib dalam merawat tanaman di kebun. Ya, akibat dari sikap Doni itu apa? Karena Doni berkejar-kejaran di dekat kebun, akhirnya Doni terjatuh dan menimpa tanaman di kebun. Tadi kalau tanamannya tertimpa atau terinjak, apa yang terjadi? Yaitu tanamannya akan mati. Itu akibatnya ya. Dan yang sebaiknya dilakukan Doni adalah seharusnya Doni tidak berlarian di kebun. Nah, jadi Doni harus meminta maaf kepada ibu guru. Itu yang sebaiknya dilakukan Doni dan lain kali tidak mengulangi lagi atau tidak bermain kejar-kejaran lagi, ya. Kita masuk ke ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Nah, di sini ada 4 gambar. Yang mana yang bisa dilakukan kepada tanaman? Nah, yang bisa dilakukan kepada tanaman adalah Deli menyiram tanaman, kemudian Deli memberi pupuk. Sedangkan yang dilakukan anak laki-laki di kebun ini tidak bisa karena sudah ada larangannya, tidak boleh menginjak kebun. Apalagi yang ini, mencabut tanaman-tanamannya. Nah, sekarang kita masuk ke ayo bermain peran. Nah, di sini ada percakapannya yaitu Lani, Tony. Percakapan Lani dan Tony. Kita akan baca ya. Kita mulai dari Lani. Tony, besok jangan lupa datang pagi ya. Besok ada apa, Lan? Besok kan giliran kita tugas piket kelas. Oh iya, aku lupa. Iya, kita bagi tugas ya. Iya, apa yang harus kubantu? Besok tolong sirami bunga di kebun ya, Ton. Aku akan membersihkan kelas bersama Dili. Baik, Lan. Ada lagi? Tidak ada, Ton. Itu saja dulu. Oke deh, sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Nah, siapa yang melakukan percakapan di atas? Atau percakapan yang baru saja kamu dengarkan? Iya, yang melakukan percakapan adalah Lani dan Tony. Apa yang dibahas mereka? Mereka membahas tentang piket kelas yang akan dilakukan. Jadi mereka membagi-bagi tugas untuk piket kelasnya. Itu dia ya. Sekarang kita masuk ke halaman 81. Ayo menulis. Lani dan Deli bekerja sama dan saling membantu. Apakah kamu juga bekerja sama dengan teman? Ayo, ceritakan pengalamanmu. Nah, dengarkan ini. Lani dan teman-teman melaksanakan piket dengan baik. Setelah membersihkan kelas, Lani dan Deli merapikan pot tanaman yang ada di depan kelas. Pot tanaman tersebut cukup berat.
Lani dan Deli bekerja sama dan saling membantu. Apakah kamu juga bekerja sama dengan teman? Ayo, ceritakan pengalamanmu saling membantu dan bekerja sama dengan teman. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Ya, kalau misalnya kita diberikan jadwal untuk piket bersama teman-teman, kita harus bekerja sama ya dan saling membantu. Tidak boleh hanya membiarkan satu orang teman saja yang bekerja, tapi semuanya harus saling membantu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bekerja sama dengan teman-teman, ya, maka pekerjaan itu akan menjadi ringan. Seperti contohnya saat ada tugas kelompok, kalau semuanya saling bekerja sama berdiskusi dalam kelompoknya, maka akan lebih cepat selesainya. Oke, nak? Nah, ini dia. Lani dan teman-teman terbiasa bekerja sama. Mereka juga bekerja sama saat belajar. Nah, ayo bekerja sama mengerjakan tugas di bukumu. Ya, tapi karena sekarang dalam musim pandemi, kita tidak boleh bekerja sama ya. Tidak boleh berdekatan untuk mengerjakan tugas. Karena kita harus tetap menjaga jarak. Sekarang kita masuk ke ayo berlatih. Ayo perhatikan nomor 1. Tuliskan 3 aturan merawat tanaman di sekolah. Nah, apa tadi 3 aturan merawat tanaman di sekolah? Iya, yang pertama adalah menyiram tanaman harus hati-hati. Jangan menginjak tanaman. Kemudian tanaman disiram setiap hari. Itu dia ya. Yang kedua, bacalah percakapan di bawah ini. Nah, ini ada Made dan Tony ya. Ton, kamu sudah makan belum? Belum, Made. Kenapa? Ayo kita makan sama-sama di kantin. Ayo. Nah, perbaikilah penulisan huruf besar yang benar. Setelah itu, salinlah menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, di sini penulisannya yang salah adalah ini, Made. Nama orang ya harus huruf besar. Kemudian, Ton sudah besar, kamu sudah makan belum? Oke, sudah pas. Baru ini lagi, Tony, huruf besar. Belum, Made, maka harus huruf besar nama orang. Oke, kemudian ini bukan tanda titik ya, baru ini adalah huruf kecil, K kecil dia. Belum, Made, kenapa? Gitu. Kemudian Made, M-nya harus huruf besar. Oke, kemudian Tony, T-nya harus huruf besar. Itulah dia penulisan yang benar. Nah, yang nomor 3. Nina mempunyai 2 kg mangga. Deli mempunyai mangga 30 hektogram, lebih banyak dari Nina. Berapa berat mangga Nina dan Deli seluruhnya? Nah, jadi kita mau mencari berat mangga Nina dan Deli dikumpulkan. Tapi kita harus tahu dulu berat mangga Deli. Nah, tadi diketahui berat mangga Nina adalah 2 kg. Sedangkan Deli mangganya lebih banyak 30 hektogram dari Nina. Yang pertama adalah langkah pertama, kita harus menyamakan satuan beratnya dulu. Jadi kita ganti hektogram ke kilogram. Jadi seperti yang kita pelajari, 10 hektogram itu adalah 3 kilogram. Jadi kalau ada 30 hektogram, maka dia menjadi 3 kilogram. Nah, sekarang kita jumlahkan berat mangga Nina 2 kg sama berat kelebihan mangga Deli atau mangga selisih banyaknya mangga Deli dengan Nina, yaitu 2 kg tambah 3 kg. Ingat, 3 kg ini kita dapat dari 30 hektogram ya, maka menjadi 5 kg. Jadi mangga Deli adalah 5 kg. Nah, sekarang kita akan totalkan jumlah mangga Nina dan Deli. Mangga Nina tadi 2 kg, mangga Deli 5 kg. Jadi ditotalkan 2 kg tambah 7 kg maka 2 kg tambah 5 kg itu menjadi 7 kg. Inilah total mangga Nina dan Deli. Nah, kemudian yang kedua,
selisih berat jambu dan rambutan yang dibeli ayah adalah 1 kilogram. Berat jambu adalah 20 hektogram. Berapa hektogram kemungkinan berat rambutan yang dibeli ayah? Nah, jadi seperti yang tadi, kita harus ganti dulu satuan beratnya, ya, kita samakan. Tidak boleh beda-beda supaya kita bisa mencari jawabannya. Jadi, 1 kilogram ini kita ganti ke hektogram. 1 kilogram itu adalah 10 hektogram. Maka, berat rambutan adalah 25 hektogram dikurang selisih jambunya tadi 10 hektogram menjadi 15 hektogram. Inilah dia berat rambutan ayah. Oke anak-anak, sampai di sini. Semoga anak-anak paham akan pembelajaran kita ya. Dan anak-anak semakin paham tentang satuan berat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.